apa dulu minyak goreng, kasus minyak goreng ya, mega korupsi itu kan aneka ragam. Karena jaksa itu harus bekerja profesional. Dari mana alat bukti yang cukup membuat keyakinan jaksa bahwa itu adalah pelanggaran tindak pidana yang harus dilimpahkan ke pengadilan, dari situlah dia bergerak. Baru dari situ dikembangkan. Kalau ketemu alat buktinya, tersangkanya itu di level menengah, dicari siapa yang melaksanakan. Sebab yang dipidana kan perbuatan itu, cari siapa. Lalu siapa yang memerintahkan? Maka kita kenal konstruksi kasusnya. Konstruksi kasus tindak pidana ya tidak berhenti hanya pada level yang menyuruh, termasuk hulu hilirnya ya, yang menyuruh siapa, yang melakukan siapa, atas perintah siapa. Sehingga kalau ketemu alat buktinya di level pelaksanaan, nanti dikembangkan, kau bekerja atas perintah siapa. Kalau di level menengah, kamu siapa yang merintah dan siapa yang kau perintah. Kalau di level atas, bagaimana kamu mengambil kebijakan itu. Ada perbuatan melawan hukum di sana? Nah, inilah yang dikonstruksikan sebagai konstruksi kasus dari sebuah tindak pidana korupsi yang secara berhati nurani. Maksudnya hati nurani tentu pendekatannya humanis ya, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia. Makanya kan diminta keterangan misalnya dari SD kan untuk mengklasifikasi Anda punya penghasilan tapi suaminya diduga, apakah ada kaitan ke situ. Nah, tentu kalau itu clear, langkah-langkah penegakan hukum tidak perlu dilakukan. Tapi kalau itu meragukan, nah jaksa cukup punya kompetensi, keahlian yang cukup, kemampuan untuk mengklasifikasi dan menentukan itu. Kemudian kalau kita lihat dalam pengembangan kasus ini misalnya ya, tindak pidana pencucian uang itu ya bekerja secara berani ya, karena kita lihat tidak hanya tadi disebut level pelaksana, ini sudah level direksi dari sebuah korporasi ya, pihak swasta, kemudian pihak BUMN-nya kan komprehensif kan. Nah, kalau masih ada dalam pengembangan, tentu tadi menentukan seorang tersangka itu bukan karena opini, pandangan, tapi yang ada alat bukti yang cukup dalam pengembangan kasusnya. Makanya dilakukan serangkaian tindakan penyidikan, kan gitu. Jadi jangan dikira jaksa ini nggak punya kemampuan untuk mengecek siapa di belakangnya. Itu ada kemampuan, itulah profesionalitas, itulah hati nurani, dan itu juga lah yang kita sebut keberanian. Nah, jaksa agung itu kan perintahnya jelas, ya usut siapapun. Kemudian yang kedua, telusuri asetnya, mau dibawa kemana, rampas sita itu, pulihkan keadaan lingkungan. Nah, itu yang perintahnya. Jadi kalau jaksa sudah perintah, itu sampai ke bawah tidak ada yang berani. Karena jaksa itu adalah satu dan tidak terpisahkan, dan jaksa agung itu adalah pengendali penuntutan dan penuntut umum tertinggi. Jadi kan persoalannya sering di situ. Kalau perintah nggak jelas, bagaimana anak buah? Nah, kalau ini perintahnya jelas, jangan main-main. Ada yang bermain-main, pasti ada sanksinya. Nah, itulah kita lihat dalam kasus Timah ini, konsistensi, keberanian, kejaksaan itu kelihatan. Sekaligus juga profesional. Jadi kenapa itu SD harus dimintai keterangan? Ya, untuk menjelaskan dan memberikan pertanggungjawaban. Ini mana bagian yang merupakan harta kamu dari penghasilan kamu, mana yang terkait pada tindak pidana, kan orang harus didengar keterangan buktinya kan. Nah, itulah penegakan hukum pro justisia berdasarkan standar hukum profesional itu. Tapi menurut sebagai staf ahli di Kejagung, menurut Pak Barita, adakah lagi public figure akan terseret dengan kasus Timah ini? Ya tentu saja kan, karakteristik tindak pidana korupsi, tindak pidana perekonomian negara itu tidak sendiri kan, kan itu. Tetapi untuk mengembangkan kepada apakah public figure, apakah masyarakat biasa, apa korporasi, kan bukan opini, tapi adalah fakta, bukti-bukti hukum, alat bukti yang cukup menurut hukum. Itu yang diganti. Ya jadi kalau di depan hukum, mau dia masyarakat biasa, mau dia public figure, mau dia artis, mau dia konglomerat, mau dia pejabat, sama kedudukannya di hadapan hukum. Kejaksaan tidak peduli Anda siapa, perbuatan Anda melanggar hukum, tindak itu perintah jaksa agung. Dan karena itu sudah
perintah dari pimpinan pelaksana kekuasaan negara di bidang penuntutan tertinggi, maka pasti itu terjalan di lapangan. Kenapa? Ini dimonitor terus kan, apalagi menarik perhatian publik. Kalau kejaksaan sudah berani masuk di situ, berarti dia yakin tindak pidananya ada dan bisa membuktikan di pengadilan. Ini sesi sana gimana? Ya. Update-nya belum ada ini panggilan buat ini apa SD belum ada lagi Pak. ya kan, kapan seorang harus dipanggil lagi, kapan sudah cukup, itu sangat bergantung pada hasil penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Kalau penyidik merasa cukup, selesai. Kalau belum, bisa saja dipanggil, kan gitu. Nah, Ini belum tahu kapan Pak. ya belum, kan masih berjalan penyidikannya Mas, kan masih berjalan, sehingga kecermatan, kehati-hatian itu. Jadi orang dipanggil itu juga jangan terus merasa takut. Orang dipanggil itu juga bisa untuk meyakinkan bahwa Anda tidak bersalah, atau sejauh mana peranan Anda dalam konstruksi kasus itu kan. Itu Artinya dengan kasusnya Timah ini masih kejaksaan atau Kejagung masih mengejar dengan tindak pidana seperti ini, mengejar kasus ini. ya, sesuai perintah Jaksa Agung, kasus-kasus tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, mineral, energi, karena ini menyangkut hajat hidup orang banyak dan nilai kerugian perekonomian negaranya besar, ini bisa menghambat ya upaya kita membangun bangsa menuju cita-cita masyarakat adil dan makmur, karena nilainya besar, kekayaan alam kita besar. Kalau ini tidak dijaga, maka hasil kekayaan alam kita itu hanya dinikmati oleh para koruptor ini. Itu ya, apalagi sekarang pemerintah menekankan kebijakan hilirisasi. Maka kejaksaan wajib menjaga dan mengamankan, karena keberhasilan hilirisasi jangan ada kebocoran. Serahkan kepada negara apa yang menjadi haknya. Ada yang coba macam-macam merampas, sidik, tangkap, penjarakan. Uang hasil kejahatan itu kembalikan ke negara untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Tak peduli siapapun dia, mau public figure, mau masyarakat biasa, mau pejabat tinggi, pejabat menengah, mau masyarakat, semua sama di hadapan hukum. Pak, kondisi Harvey terakhir ini gimana Pak? Ya biasa-biasa saja kan. Situasinya, kondisinya ya, kalau kita melihat dari pengembangan kasusnya, tentu saja setiap orang kan menghadapi masalah ini tidak mudah ya. Tapi kita himbau terbukalah, terus terang, kooperatif ya, supaya semuanya transparan, semuanya terbukti, dan semuanya bisa diselesaikan dengan mudah ya. Karena kejaksaan kan tidak mengejar pengakuan dari tersangka kan? Karena dia sudah pegang alat bukti, hanya keyakinan yang membuat dia firm. Sehingga kalau misalnya Harpemus kooperatif menjelaskan semua ya kasus itu, konstruksi kasusnya akan lebih cepat dan lebih mudah ya. Artinya yang bukan haknya ya disampaikan secara terbuka. So nggak ada gunanya menghindar ya dari penegak hukum, karena kejaksaan sekarang punya kapasitas dan kompetensi serta diawasi langsung oleh Jaksa Agung untuk tidak main-main dengan itu. Tidak ada ruang. Jadi saya kira ya udah terbuka, terus terang ya, menyampaikan supaya kasusnya bisa clear ya, bukti-buktinya kuat, dan penyelesaiannya bisa lebih cepat dan akan lebih lega ya. Untuk keluarga dari tersangka HS masih suka jenguk ke sana atau gimana Pak? Ya saya kan nggak memonitor ya, ya kan memonitor, tapi bisa dilihat di teman-teman wartawan kan punya mata dan telinga untuk ngecek ya. Ya jadi kan hak orang untuk bertemu itu ada, tapi ada aturannya. Karena kalau kejaksaan itu kan juga punya kewenangan ya yang sifatnya diatur oleh undang-undang. Kapan orang bisa bertemu, kapan tidak, tentu ada pengaturannya dalam rangka memperlancar proses penyidikan menuju penuntutan. Kalau berkasnya sudah lengkap dan sudah layak dilimpahkan ke pengadilan, itulah namanya penuntutan. Nah itu yang menuju ke sana.
Sebab ketika jaksa menyatakan menaikkan statusnya tersangka, dia sudah punya keyakinan dia bisa membuktikan. Jadi termasuk yang tadi-tadi ini, soal pencucian uang, soal aset kekayaan, jaksa udah pegang alat bukti yang cukup dan dia yakin bisa membuktikan itu saja. Oke. Sip, thank you Terima Pak kasih. Barita. Terima kasih.